Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sheila Najwa dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan drum bekas untuk perikanan dan aquaponik skala rumah tangga menggunakan recirculation aquaculture system. Seiring dengan peningkatan jumlah populasi di perkotaan, kebutuhan akan konsumsi juga ikut meningkat. Peningkatan jumlah populasi di perkotaan ini juga mengakibatkan penyempitan lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi perumahan. Maka dari itu dibutuhkan ide-ide kreatif yang dapat menerapkan sistem pertanian pada lahan yang terbatas. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, limbah drum plastik merupakan limbah yang relatif sering ditemukan pada lingkungan sekitar saya. Limbah drum plastik ini juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan, di antaranya mengurangi nilai estetika lingkungan dan juga menjadi wabah bagi penyakit DBD pada musim penghujan. Berdasarkan hal-hal tersebut, saya memutuskan untuk mengangkat judul ini. Fokus dari penelitian saya yaitu 1. Pemanfaatan drum bekas untuk pembuatan aquaponik. 2. Analisis produktivitas tanaman dan ikan pada sistem aquaponik. Rumusan masalahnya 1. Bagaimana pembuatan sistem aquaponik dengan memanfaatkan drum bekas. 2. Bagaimana produktivitas tanaman dan ikan pada sistem aquaponik. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Memanfaatkan drum bekas untuk pembuatan aquaponik. 2. Menganalisis produktivitas tanaman dan ikan pada sistem aquaponik. Manfaat dari penelitian ini yaitu 1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem budidaya aquaponik, dan yang kedua yaitu menciptakan sistem budidaya ramah lingkungan yang dapat diterapkan pada lahan yang terbatas. Teori-teori yang menunjang penelitian ini diantaranya 1. Pemanfaatan drum bekas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata penampung adalah alat untuk menampung. Drum merupakan alat berbentuk kapsul yang dapat digunakan untuk menampung cairan seperti air dan juga minyak. Berdasarkan bahan pembuatannya, drum dibagi menjadi 2, yaitu drum logam dan juga drum plastik. Drum logam memiliki karakteristik yaitu mudah ditempa dan banyak digunakan pada tempat-tempat produksi seperti pabrik. Sedangkan untuk drum plastik memiliki karakteristik kuat, ringan, tahan terhadap beberapa bahan kimia, dan banyak digunakan pada skala rumah tangga. Berdasarkan karakteristik tersebut, saya memutuskan untuk menggunakan drum plastik pada penelitian ini. Yang kedua yaitu aquaponik. Menurut Diver pada tahun 2006, aquaponik adalah kombinasi aquaculture berprinsip resirkulasi menggunakan produksi tumbuhan hidroponik. Aquaponik merupakan gabungan dari sistem aquaculture dan juga hidroponik, di mana kedua sistem ini menghasilkan simbiosis mutualisme. Yang ketiga yaitu recirculation aquaculture system dan filtrasi. Menurut Lasordo pada tahun 1998, sistem resirkulasi merupakan sistem produksi yang menggunakan air pada suatu tempat lebih dari satu kali, menggunakan proses pengolahan limbah dan adanya aliran serta perpusaran air. Air dari sistem aquaculture akan melewati beberapa tahapan filtrasi sebelum kemudian masuk ke sistem hidroponik dan kembali lagi ke sistem aquaculture. Metodologi penelitian saya yaitu untuk waktu dan tempat penelitian dilakukan di rumah saya, tepatnya di Perumahan Pondok Cibubur pada bulan Desember 2021. Instrumen dari penelitian ini yaitu peneliti sendiri, kemudian ada handphone, buku ilmiah, buku catatan, serta persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu drum berkapasitas 200 liter, 2 buah drum berkapasitas 60 liter, pipa paralon, pipa berukuran 2 inci, rock wool, grow mat, net pot, jaring nelayan, biobol, lampu UV, selang aerator, pompa akuarium, dan juga bibit pakcoy serta bibit nila. Objek dan fokus penelitian. Objek dari penelitian saya yaitu pembuatan sistem aquaponik menggunakan recirculation aquaculture system. Sedangkan untuk fokusnya yaitu menganalisis produktivitas tanaman dan ikan. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu eksperimen, observasi, studi pustaka, dan juga dokumentasi. Teknik analisis data saya yaitu teknik analisis kualitatif. Tahapan pembuatan dimulai dari pembuatan media pembesaran ikan. Badan drum dipotong 40 x 60 cm, kemudian dibuat lubang untuk output menuju ke filter mekanik.
Pembuatan media filtrasi mekanik dimulai dari pembuatan lubang sebagai input dari media pembesaran ikan. Kemudian diberikan tatakan 30 cm dari dasar untuk menaruh jaring nelayan atau japmet. Kemudian pada bagian atas diberikan lubang sebagai output untuk menuju ke filter biologis. Pembuatan media filtrasi biologis dimulai dari membuat lubang sebagai input dari media filter mekanik. Kemudian pada dasar filter biologis diberikan biobol dan juga selang aerator. Diberikan sekat 1/3 dari bagian atas untuk menaruh lampu UV dan juga pompa akuarium. Selanjutnya pembuatan media aquaponik menggunakan pipa berukuran 2 inci. Pipa ini dibolongi sesuai dengan ukuran netpot dengan jarak antar lubang yaitu 15 cm. Untuk pengisian air dan ikan dilakukan secara manual. Jika menggunakan air pump, maka air harus didiamkan 2 kali 24 jam. Untuk penebaran bibit pakcoy, menggunakan rock wool yang dipotong berukuran 1 kali 1 cm. Kemudian dilubangi menggunakan tusuk gigi, kemudian bibit dimasukkan dan diberi sedikit air. Selanjutnya ditutup menggunakan plastik hitam dan ditaruh di tempat yang tidak ada cahaya. Dari penelitian ini didapatkan hasil yang pertama pertumbuhan tanaman. Tanaman ini saya bagi menjadi 2 kelompok di mana saya memberikan 2 perlakuan yang berbeda. Kelompok pertama saya berikan pengenalan sinar matahari lebih awal dan kelompok yang kedua yaitu terlambat dalam pengenalan sinar matahari. Perbandingan dari kedua kelompok tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Keterlambatan dalam mengenalkan sinar matahari pada tanaman dapat mengakibatkan tanaman terjadi etiolasi. Etiolasi adalah peristiwa pertumbuhan tidak normal di mana tanaman tumbuh di tempat gelap tanpa adanya sinar matahari. Etiolasi menyebabkan tanaman memanjang lebih cepat dari biasanya. Namun, kondisi tanaman lemah dan memiliki batang yang tidak kokoh. Kedua yaitu perkembangan ikan. Untuk pemberian pakan, saya melakukannya 3 kali sehari dengan 2 ukuran pakan yang berbeda yaitu kecil dan sedang. Kandungan protein pada pakan yaitu sebesar 30%. Pertumbuhan ikan pada penelitian ini diperkirakan 0,7 sampai 1 cm tiap harinya. Untuk kualitas air dapat ditentukan dengan pengukuran pH. Pengukuran pH dapat dilakukan 7 hari sekali dan pH dijaga pada tingkat 7,5. Jika terjadi perubahan pH, maka dapat dilakukan penggantian air dengan cara membuang 1/3 bagian air dan diisi dengan air yang baru. Berikut ini adalah tabel analisis perbandingan tanaman antar metode pertanian. Untuk metode konvensional memiliki kelebihan yaitu lebih cepat besar dan tidak memerlukan modal yang besar. Kekurangannya yaitu boros air, sulit mengontrol hama, dan perlu pemupukan yang teratur. Tanaman dari metode konvensional ini dapat berupa tanaman organik dan juga tanaman anorganik tergantung jenis pupuk yang digunakan. Untuk metode hidroponik memiliki kelebihan tidak memerlukan banyak air dan kekurangannya yaitu masih memerlukan pupuk kimia, dapat berupa pupuk makro maupun mikro. Tanaman yang dihasilkan dari metode hidroponik kebanyakan adalah tanaman non-organik. Untuk metode aquaponik memiliki kelebihan lebih hemat air, mudah mengontrol hama, dan tidak memerlukan pupuk. Kekurangannya yaitu besarnya sedikit lebih lama dan memerlukan modal yang lebih. Tanaman yang dihasilkan oleh metode aquaponik ini termasuk tanaman organik karena memanfaatkan nutrisi dari kotoran ikan dan tidak memerlukan pemupukan. Simpulan dari penelitian saya yaitu yang pertama, penggunaan drum bekas dalam pembuatan sistem aquaponik memiliki beberapa manfaat seperti menghias lingkungan, menambah sumber oksigen, kemudian meningkatkan hasil pertanian dan juga perikanan. Produktivitas tanaman dan ikan pada sistem aquaponik dapat tergolong baik. Untuk tanaman dapat dipanen 35 sampai 40 hari setelah masa penyemaian, sedangkan untuk ikan dapat dipanen pada saat 6 sampai 12 bulan. Saran dari penelitian saya yaitu yang pertama untuk pengenalan sinar matahari harus dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari terjadinya etiolasi. Yang kedua pada proses penyemaian benih
Benih masih belum membutuhkan nutrisi, sehingga hanya perlu dijaga kelembapan dari media semai dan juga berikan sinar matahari yang cukup. Yang ketiga, untuk pemindahan bibit dilakukan dengan hati-hati, supaya tidak merusak akar maupun batang. Untuk pemilihan ikan di sini saya menyarankan ikan nila, patin, dan juga gurame. Selain karena nilai ekonomis yang tinggi, juga dapat juga mempermudah dalam proses pengamatan. Untuk ikan lele tidak saya sarankan di sini karena dapat mempercepat pemburukan air dan juga kanibalisme. Proses pengamatan harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi. Penggunaan lampu UV sangat disarankan karena dapat membunuh bakteri yang bersifat parasit. Berikut ini adalah daftar pustaka yang menunjang dalam penelitian saya. Dan yang terakhir yaitu lampiran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.